pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Tema kita hari ini, Bapak Ibu, Roh Kudus Sang Pembela dan Penolong kita. Roh Kudus Sang Pembela dan Penolong kita. Wanita tua di kursi goyang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali ada wanita tua yang harus dimasukkan ke dalam rumah panti jompo. Ketika dia dimasukkan ke dalam rumah panti jompo, dia merasa sedih. Dia merasa dibuang oleh keluarganya. Dia merasa sendiri. Dia merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Dan dia merasa bahwa hidupnya tidak berguna lagi, saudara. Nah, ketika dia merasa begitu, dia tidak banyak bicara ketika dia berada di panti jompo. Dia diam, dia berjalan ke sana kemari, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak berbicara tentang apapun. Dia hanya diam, dia hanya berjalan, menutup mulutnya, dia tidak mau bicara karena dia merasa dia dibuang, dia merasa bahwa dia ditinggalkan oleh keluarganya. Saudara, dalam situasi demikian, wanita tua ini lalu kemudian mengurung dirinya dalam kamar. Dia mengambil kursi goyangnya, lalu kemudian dia duduk di kamarnya. Dia duduk, dia menggoyangkan kursi goyangnya, lalu kemudian suatu kali dia diperhatikan oleh seorang perawat muda, saudara. Dia diperhatikan oleh seorang perawat muda, lalu kemudian perawat muda ini melihat dia. Ibu ini tidak pernah bicara. Ibu ini hanya duduk di atas kursi goyang. Lalu kemudian perawat muda ini mendekati dia dan perawat muda ini tidak bicara apapun. Pada waktu dia beristirahat siang, perawat muda ini mendekati dan masuk ke dalam kamarnya, saudara. Dia masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian dia mengambil kursi goyang yang lain. Dan dia mengambil kursi goyang yang lain, dia duduk di samping wanita tua itu. Dia duduk di samping wanita tua itu dan dia tidak berbicara apapun kepada wanita tua itu. Dia tidak mengatakan apapun kepada wanita tua itu. Dia duduk diam, lalu kemudian dia menggoyangkan kursinya kembali. Bersama dengan wanita tua ini. Setiap kali istirahat, dia melakukan hal yang sama. Selama berbulan-bulan. Lalu satu kali akhirnya si wanita tua mengatakan sesuatu kepadanya. Hai Nona, saya hanya mau mengatakan kepadamu, terima kasih.
karena engkau sudah menemaniku berbulan-bulan ini. Apa makna di balik ilustrasi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya mau katakan bahwa perempuan muda ini, dia merelakan dirinya untuk menjaga perempuan ini. Meskipun itu terjadi ada batas-batas waktu tertentu. Dia tidak menemani wanita tua ini sepanjang waktu. Dia menemani wanita ini rutin meskipun dalam waktu istirahatnya. Saya mau katakan bahwa Tuhan lebih daripada itu. Tuhan lebih daripada wanita muda itu. Tuhan lebih daripada perawat itu. Kalau perawat itu punya waktu tertentu untuk menjaga nona tua, wanita tua itu. Tapi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus akan menjaga kita selama-lamanya. Dia akan berada di dalam hidup kita. Dia akan berada di samping kita. Dia berada dalam diri kita untuk menyertai dan menjaga kita. Yesus dalam bagian ini, Yesus mempersiapkan para muridnya. Dia ingin mengatakan, saudara, bahwa dia akan pergi. Bahwa dia akan pergi dan akan kembali, tapi tidak tahu kapan waktunya. Yesus sedang mempersiapkan mental para murid. Bagaimana para murid harus hidup tanpa Yesus untuk beberapa waktu. Yesus mempersiapkan situasi itu. Yesus menyampaikan hal itu sebelum terjadi masa di mana dia akan mati, lalu kemudian dikuburkan dan bangkit dan akan terangkat ke surga. Dia sudah mempersiapkan para murid jauh hari. Dia katakan bahwa akan ada penolong yang lain, saudara. Akan ada penolong yang lain dalam kehidupan para murid. Siapa penolong yang lain itu? Yesus mengatakan bahwa Roh kebenaran. Ada penolong yang lain. Siapa dia? Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan datang ketika Yesus naik ke sorga. Dan Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu akan turun dan menyertai para murid selama-lamanya. Akan menolong para murid untuk terus hidup bersama dalam kuat kuasa Allah. Siapa roh kebenaran ini? Kalau kita bicara ketika Yesus mengatakan hal itu, dia katakan bahwa akan ada orang, aku akan pergi dan akan ada yang datang lagi, yaitu roh kebenaran. Lalu siapa roh kebenaran itu? Mari kita lihat. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu di bagian yang lain dikatakan dalam kitab Yohanes bahwa roh kebenaran itu adalah roh yang keluar dari Allah. Siapa dia? Allah itu sendiri. Lalu siapa dia? Yesus itu sendiri. Yesus adalah roh kebenaran. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa aku akan pergi. Namun aku akan kembali. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk roh kebenaran. Yesus mau katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Meninggalkan kamu. Kamu akan ada dalam penyertaanku. Yesus ingin mengatakan hal itu, saudara, kepada para murid. Hal yang sama ingin dia katakan kepada kita. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah roh kebenaran. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Roh kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus, dia adalah penolong yang lain. Dia punya tugas menolong para murid. Dia punya tugas menolong orang-orang percaya. Yang pertama, menolong orang percaya dalam hal apa? Dalam setiap aspek kehidupan. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memiliki banyak masalah, Allah tidak pernah terlambat dalam menolong kita, saudara. Dia tidak pernah terlambat ketika kita membutuhkan dia. Dia datang tepat waktu. Di mana anak-anak Tuhan betul-betul membutuhkan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya penolong yang lain itu tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tidak akan meninggalkan orang percaya. Melainkan dia akan menolong setiap kita tepat pada waktunya. Di masa-masa kita mengalami banyak pergumulan. Saudara, masa-masa ini kita tahu bahwa pergumulan begitu banyak. Pergumulan kita datang silih berganti. Tapi secara pribadi saya mau mengatakan kepada saudara, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Yang kedua, penolong itu menghibur orang percaya
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu menghibur. Bapak Ibu, kita tahu, barangkali kita tidak semua persoalan kita selesai. Saya yakin dan percaya. Ada juga persoalan yang berlalu begitu saja. Tapi hal yang perlu kita syukuri adalah Dia adalah Allah yang menghibur kita. Sehingga kita mampu melewati setiap persoalan itu. Sehingga persoalan itu berlalu dalam penyertaan Tuhan dan penghiburan Tuhan. Kita dimampukan dalam kesedihan kita. Kita dihiburkan dalam setiap pergumulan kita. Kita dihiburkan dengan setiap janji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dikatakan penghibur itu akan mengingatkan karya Yesus dalam kehidupan kita. Yesus membuat begitu banyak hal dalam kehidupan kita, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menolong kita. Ada banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Saya selalu berkata kepada semua orang terhadap anak saya katakan bahwa setiap hal kecil yang terjadi dalam kehidupan Kalista itu adalah pertolongan Tuhan. Itu adalah mujizat Tuhan. Kalau dia bisa berbicara cukup baik hari ini, itu adalah penghiburan dari Tuhan buat saya. Saya tahu anak Down syndrome tidak banyak hal yang saya bisa harapkan dari dia. Tapi saya melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan Kalista. Dia menguatkan Kalista, bahkan menolong Kalista untuk boleh terus bertumbuh dalam banyak hal yang menurut saya sebuah mukjizat. Menghibur orang percaya. Dan kita diingatkan bagaimana karya Tuhan oleh Roh Kudus yang telah menolong kita. Berikutnya, menyertai orang percaya. Penolong itu punya tugas menyertai orang percaya. Artinya Yesus yang naik ke sorga memberikan penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu akan menyertai kita. Sampai kapan? Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, sampai selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penyertaannya tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami banyak masalah dalam hidup kita, kita tahu penyertaan Tuhan itu kita bisa rasakan. Tentu bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan dalam kehidupan kita, atau pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu bagaimana kita bisa merasakannya. Saudara, kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi, kalau kita memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, kita akan peka terhadap suara Roh Kudus. Kita akan peka terhadap semua pertolongannya. Kita akan peka akan penyertaannya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memiliki koneksi dengan dia. Kita memiliki relasi yang sangat kuat dengan dia. Sehingga ketika dia melakukan tugasnya sebagai pembela, yang menyertai kita, yang menolong kita, yang menghibur kita, kita bisa merasakannya. Kenapa? Karena kita memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan relasi itu harus terus dibangun Bapak Ibu dan Saudara. Di tengah situasi yang seperti ini, kita bisa kehilangan relasi dengan Tuhan. Kita bisa merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa Tuhan, mungkin di mana Tuhan? Kok dia begitu jauh? Ingat saudara, Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Hanya mari kita mendekat kepada dia. Dia sudah memberikan dirinya kepada kita. Kadang-kadang kita membiarkan pertolongannya dia. Kita menganggap dia tidak pernah menolong kita. Kita yang kurang peka. Kenapa kita kurang peka? Karena kita tidak memiliki relasi yang baik dengan dia. Membela orang percaya. Tadi saya katakan ya banyak sekali. Loh, kok membela kok bisa mati ya? Katakanlah Stefanus gitu ya. Stefanus kan orang percaya. Ya kan? Membela. Kok mati? Kok Stefanus mati? Saudara, mari kita lihat cerita Stefanus singkat saja gitu ya. Stefanus kemudian dia dihukum mati. Dia dilempari, dirajam dengan batu saudara. Nah ketika dia dirajam dengan batu lalu kemudian seolah-olah Allah membiarkan dia mati. Tidak saudara, ada banyak hal yang kita bisa lihat dari situ. Benar bahwa Allah membiarkan Stefanus mati martir. Tapi dampak dari kematian Stefanus luar biasa. Ada banyak orang yang diberkati. Paulus adalah salah satu saksi kematian Stefanus. Dan kematian Stefanus begitu berpengaruh dalam kehidupan Paulus. Waktu itu dia masih seorang Saulus. Benar. Kok Tuhan sepertinya tidak menolong saya? Kalau dia pembela saya, dia harusnya tolong saya. Ingat saudara, mungkin kita tidak terlepas dari persoalan hidup kita. Tapi Tuhan memampukan kita untuk melaluinya.
Tuhan memampukan kita untuk melaluinya. Kita lihat kisah Yusuf. Mari lihat kita perjalanan Yusuf begitu luar biasa. Dia ditunggu sekali kelahirannya. Anak ke-11 gitu ya dari Yakub. Lalu kemudian anak ke-11 ini disayangi sekali sama bapaknya. Dan itu membuat iri saudara-saudaranya. Lalu kemudian apa? Ketika saudara-saudaranya marah iri kepada dia, lalu Yusuf mempunyai mimpi. Wah katanya, ada bekas gandumku gitu. Dan berkas gandum kalian. Dan berkas gandum kalian semuanya menyembah berkas gandumku. Wah, jengkel saudara-saudaranya. Yang kedua, wah, ada matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah aku. Itu menjengkelkan buat saudara-saudaranya. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa akhirnya kemudian Yusuf ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Mereka memasukkan dia ke dalam kolam. Tapi sebelum itu terjadi kita lihat. Akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Mereka dijual ke Mesir kepada orang Midian. Dijual ke Mesir, orang Midian membawa dia ke Mesir. Lalu kemudian dijual lagi kepada Potifar. Dan Potifar membeli dia. Di dalam kehidupannya Potifar mempercayakan seluruh urusan rumah tangga kepadanya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Istri Potifar naksir sama Yusuf. Yusuf itu elok katanya, tampaknya parasnya ganteng gitu ya. Pipinya kemerah-merahan, mungkin barangkali gitu ya zaman itu pipi yang kemerah-merahan itu mungkin barangkali dianggap ganteng zaman itu ya. Wah, dia menarik hati sehingga Potifar begitu tertarik kepada Yusuf, saudara. Potifar begitu tertarik kepada Yusuf sehingga Potifar merayunya. Problem yang kedua masuk. Tadi problem yang pertama adalah dia disingkirkan oleh keluarganya. Problem kedua masuk. Dia menolak rayuan itu. Lalu ketika dia menolak rayuan itu, istri Potifar sangat marah dan kemudian memfitnah dia. Itu problem kedua. Yusuf masuk dalam problem kedua. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf dalam penjara. Yang dasarnya Yusuf ini sangat dekat dengan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di penjara pun dia dipercaya oleh kepala penjara. Wah, hal yang luar biasa. Problem demi problem dihadapi oleh Yusuf. Lalu kemudian dia menjadi problem solver. Kalau menurut saya gitu ya. Ada masalah besar yang nanti akan terjadi, masalah kelaparan. Dan dia menjadi salah satu kuncinya. Hal yang luar biasa. Tuhan pakai dia. Ada banyak tekanan dalam kehidupan Yusuf. Ada banyak masalah dalam kehidupan Yusuf. Tapi Allah membebaskan Yusuf dalam setiap tekanan-tekanan itu. Bahkan bukan hanya itu. Allah memampukan dia melalui semua prosesnya. Saudara, yang paling sulit dalam menghadapi masalah adalah melalui prosesnya. Ketika kita melalui proses demi proses dalam kehidupan kita, itu menjadi sangat luar biasa, itu menjadi sangat berat dalam kehidupan kita. Yusuf melaluinya dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menolong dia. Siapa lagi? Paulus, ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9 begini. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah jatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, Paulus mengalami hal bersama dengan tim. Persoalan hidup itu begitu berat yang dihadapi oleh Paulus. Dia katakan mereka merasa sudah dihukum mati. Artinya persoalan yang mereka hadapi bukan persoalan sepele. Sampai merasa sudah dihukum mati. Artinya mereka melalui proses yang sangat berat dalam pergumulan mereka. Tapi Paulus mengingatkan satu hal. Di situ kami belajar supaya kami tidak mengandalkan diri kami. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan. Paulus yang begitu luar biasa mengingatkan kita bahwa jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga Paulus tahu dan dia mengarahkan bagian ini, andalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Allah yang membangkitkan orang mati. Kalau kita bicara tentang membangkitkan orang mati adalah sesuatu yang mustahil dalam dunia ini. Kita pernah dengar cerita beberapa waktu lalu seorang pendeta meninggal gitu ya. Lalu jemaat berdoa untuk mereka, untuk dia supaya bangkit pada hari yang 1 bulan barangkali dan sebagainya. Tapi pada akhirnya memang tidak bangkit. Memang perkara membangkitkan orang mati itu hal yang mustahil menurut saya, dilakukan oleh manusia. Paulus mau menegaskan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang demikian, Bapak Ibu.
Kita memiliki Allah yang membangkitkan orang mati. Kita memiliki Allah yang menguasai hidup dan mati dalam dunia ini. Kita memiliki Allah yang besar. Allah di dalam Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat situasi dunia ini. Saat ini kita mengalami kekhawatiran. Saya yakin bukan hanya Bapak Ibu, saya sendiri pun secara pribadi merasa khawatir. Ketika saya ke pasar, ketika saya mau kemana pun, saya sangat khawatir. Istri saya selalu mengingatkan saya, jangan lupa masker. Wah, tidak ada orang yang tidak khawatir hari ini. Kita khawatir apa? Kita khawatir kesehatan kita. Sehingga kita menggunakan perlengkapan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya di YouTube atau di Google kita cari gitu. Ada orang yang pakai galon gitu supaya dia tertutup mukanya, ditutup pakai galon, buat masker dari galon gitu ya. Dari galon gitu. Atau ada galon yang bagian depannya supaya masih bisa minum air gitu ya, atau masukin sumpit. Itu kita buat, kenapa? Karena mereka takut, khawatir akan kesehatan mereka. Mereka khawatir akan apa? Mereka khawatir akan kebutuhan. Tidak ada orang yang tidak khawatir hari ini. Saya dapat istilah yang baik dari seorang jemaat waktu kami dalam acara Rohaniwan Menyapa ya. Ini istilah yang baik, bilang sekarang banyak pengusaha yang mantep, Pak Tony. Kok mantep? Maksudnya ini kan sedang susah. Banyak sekali pengusaha yang mantep. Maksudnya makan tabungan. Oh iya gitu ya, benar juga. Yang bicara ini pengusaha gitu. Dia bilang pengusaha sekarang itu banyak yang mantep makan tabungan. Emang benar. Artinya yang sudah disimpan pun mereka harus ambil gunakan dalam situasi yang seperti ini. Banyak usaha yang susah. Pedagang mengalami kesusahan. Pengusaha mengalami kesusahan. Yang biasanya ada 100% tiba-tiba cuma 30% yang masuk. Wow, saya yakin itu menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bekerja? Bagaimana orang yang bekerja dengan entah itu Gojek, entah itu yang lainnya? Pasti sulit sekali. Sulit sekali. Bagaimana dengan orang yang terkena PHK? Pasti sulit sekali. Kita khawatir akan kebutuhan kita. Kita khawatir akan apa yang kita makan dan minum. Kita sangat terganggu dengan hal ini. Dan situasi dunia ini tidak hanya kita rasakan sendiri, saudara. Kita merasakannya bersama masyarakat dunia ini. Semua orang khawatir, semua orang takut. Kalau saya tidak masuk kerja, berarti saya tidak makan. Saya mau katakan, kita punya Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah mengaminkan apa yang saya katakan. Bahwa kita punya Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus yang tidak pernah jauh dari kita. Percayalah, Tuhan Yesus akan menolong kita dengan caranya. Banyak. Bukan berarti harus hal yang besar. Saya mau katakan ini. John Piper mengatakan begini. Dia pernah berkata begini. God is always doing 10,000 things in your life. And you may be aware of 3 of them. Tuhan itu memberikan begitu banyak. Mungkin 10.000 hal dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Tapi mungkin kita hanya mengingat 3 di antaranya. Kalau kita ingat. Kenapa? Karena kan seringkali kita mengabaikan pertolongan Tuhan. Kita menganggap pertolongan Tuhan itu, kalau pertolongan itu adalah spektakuler. Kita menganggap pertolongan Tuhan itu nyata kalau kita disembuhkan dari kanker stadium 4. Kita lupa ada pertolongan Tuhan yang sangat sederhana ketika kita masih diberikan kesempatan bernafas pun. Itu adalah pertolongan Tuhan. John Piper mengingatkan kita mengenai hal itu. Tuhan membuat banyak hal dalam hidupmu. Tuhan membuat banyak hal dalam setiap apa yang kamu butuhkan. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ilustrasi ini pernah dibawakan oleh Pak Taryono kalau tidak salah ya, dalam satu khotbah. Tapi saya mau ulangi lagi. Satu kali ada seorang anak muda mengalami situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya. Situasi itu adalah dia mengalami kebanjiran yang sangat luar biasa. Dia berada di atap rumah pada waktu itu. Semua orang sudah menyelamatkan dirinya. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku yakin bahwa Engkau akan datang menolongku. Suatu iman yang sangat besar sebenarnya ya. Lalu kemudian ada gerombolan yang sedang ada berperahu. Dia katakan, hei anak muda,
Mari ikut kami. Ayo, ini air semakin tinggi. Ayo naik bersama kami, masih ada tempat untuk kamu anak muda. Anak muda itu menjawab, saudara, oh tidak, saya sedang menantikan pertolongan Tuhan. Silakan kalian jalan. Lalu kelompokan perahu ini jalan. Dia tetap berdoa dalam hatinya. Tuhan, aku yakin bahwa Engkau akan datang menolongku. Zuf! Tiba-tiba orang dengan jet ski datang. Hei, anak muda, mari ikut aku. Kamu bisa naik di belakangku dan kamu akan selamat. Ini akan semakin bahaya. Mari anak muda. Dia menyaut, oh tidak. Tidak, saya sedang menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Silakan kamu jalan. Mungkin yang lain lebih membutuhkan. Oh baiklah. Dia pergi. Air semakin tinggi, saudara. Air semakin tinggi dan pemuda ini semakin khawatir dalam hidupnya. Lalu kemudian tiba-tiba helikopter datang berbunyi. Gitu ya. Wah, datang. Hei, anak muda, ayo manjat. Nanti kamu tenggelam. Hei, anak muda. Si anak muda lihat ke atas, saudara. Tidak. Maksudnya dia suruh terbang. Dia mau bilang bahwa aku menanti pertolongan Tuhan. Dia pasti datang. Air semakin naik tinggi. Pemuda ini tenggelam, saudara. Pemuda ini mati. Ilustrasi ini kemudian menceritakan lanjutannya begini. Lalu kemudian dia datang bertemu dengan Tuhan dalam hatinya. Ya. Dia bilang, Tuhan, kamu bilang kamu hebat dan kamu berjanji bahwa kamu akan menolongku ketika aku membutuhkanmu. Tapi kenapa kamu membiarkan aku mati tenggelam? Anakku, kamu melihat ada perahu? Iya Tuhan, aku melihat. Kenapa kamu tidak naik? Aku yang mengirim perahu itu kepadamu. Tapi aku mau kamu yang datang. Kamu lihat jet ski, seseorang yang datang menghampiri kamu? Saya lihat, tapi saya tidak mau. Aku yang mengutus orang itu kepadamu. Supaya kamu diselamatkan. Supaya kamu ditolong. Kamu lihat helikopter di atas yang memanggil-manggil kamu berteriak karena sulit sekali memanggil kamu dalam keadaan begitu. Aku yang mengutus helikopter itu untuk menjemput kamu supaya kamu selamat. Tapi kamu tidak meresponinya. Saudara, saya mau katakan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi akan nyata. Namun kadang kita tidak peka dengan pertolongan kita Tuhan. Kita merasa bahwa pertolongan Tuhan yang spektakuler lah, yang luar biasa lah yang akan kita responi. Sementara ada pertolongan kecil yang nyata dalam kehidupan kita hari ini. Entah kadang-kadang kita, kita ini kayaknya udah gak bisa hidup nih minggu besok. Gitu ya, ini kayaknya minggu besok udah gak bisa hidup nih. Tiba-tiba ada orang yang telepon, bisa datang gak ke rumah? Ada titipan nih, gitu. Bisa begitu loh, sederhana loh, kecil loh. Tapi itulah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita selalu ingin melihat pertolongan Tuhan yang spektakuler dalam hidup kita. Kita lupa akan pertolongan kecil yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan bisa memakai apapun hal-hal sederhana dalam hidup kita untuk menolong kita. Saya akan menutup dengan sebuah statement ini. Kita mengharapkan jawaban spektakuler dari Allah. Namun seringkali Allah melakukannya dengan hal yang sangat sederhana. Dan kita sering tak mempedulikannya. Saya menggumuli statement ini, gitu ya. Kita mengharapkan jawaban spektakuler dari Allah. Namun seringkali Allah melakukannya dengan hal yang sangat sederhana. Dan kita sering tak mempedulikannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita merenung sejenak Bapak Ibu.